Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin. Sejarah Syekh Siti Jenar yang salah diartikan oleh sebagian orang. Sebelum menonton, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami dari Kodi Channel. Siapakah sebenarnya Syekh Siti Jenar? Tonton sampai habis biar tidak salah faham. Bismillahirrohmanirrohim. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Solih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syekh Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Han bin Sayyid Abdul Malik Asmat Han bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Halikasam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Esh Sauma'ah bin Sayyid Alwi Al-Muktakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Nakib bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Esh Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asi Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Solih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Solih, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Sayyid Solih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Solih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah, dari sanad Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah,
Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Said Ahmad Faruqi Sirhindi, dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. 3. Said Kahfi, dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Said Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilali, dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Said Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab Et-Tawasim karya Al-Halaj, Kitab Et-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain.